tinja itu lewat saluran ususnya, itu DNA-nya tuh kan Ada. ke bawah, tinggal kita ambil. Dan kita punya mesin PCR loh. Mesin Mesin PCR tuh DNA-nya kita bisa perbanyak. Ini dok, berarti kan abis terinspirasi dari jurnal forensik itu, jurnal kedokteran itu mau jadi ahli DNA, forensik DNA. Nah, ahli DNA itu bisa macam-macam. Ya. DNA itu bisa larinya kemana-mana. Ada DNA penyakit, ada DNA virus, ada DNA parasit. Nah, itu kan kasusnya DNA forensik. Jadi saya mesti masuk forensik dong. Jadi saya masuk ke forensik. Jadi lulus saya daftar forensik. Nah, waktu daftar forensik, teman-teman saya pada banyak yang komplain. Karena lo frustrasi ya masuk forensik. Forensik itu bidang yang orang nggak pernah lirik. Karena otopsi. Iya. Kan kalau sekarang gini deh, kalau saya jadi dokter umum, saya jadi dokter penyakit dalam. Setelah dokter penyakit dalam kan tarif saya naik. Tapi kalau saya jadi dokter forensik, ya saya prakteknya tetap sebagai dokter umum. Oke. Urusannya sama mayat lagi. Iya, sama mayat. Gitu-gitu urusan yang rada ribet-ribet. Tapi kalau saya sih berpikir begini, kalau kita mau jadi orang yang dinotis, kita harus jadi orang yang berbeda. Gokil dok, bener itu dok. Nah, saya tanya waktu saya tingkat 5 ya, saya ketemu sama Prof. Abel Lubis, itu seorang profesor UI, ahli psikiater. Saya tanya begini, Prof, kami ini kadang-kadang bingung, sudah masuk di bagian gini, kita mau menentukan kita mau jadi spesialis apa. Apa yang dia ngomong? Apa? Begini, kalau kamu mau milih satu bidang, pertama kamu harus suka sama bidang itu. Satu. Kemudian kamu harus berpikir, kira-kira kalau masuk bidang itu, one day dalam hidup kamu akan menjadi orang pertama yang diingat orang kalau orang sebut di departemen itu. Bagian itu. Jadi kalau misalnya kamu dokter penyakit dalam, kamu akan diingat, oh penyakit dalam, oh dokter Jaya gitu loh. Iya. Nah itu baru kamu masuk di situ. Karena kalau enggak percuma, kamu ngabisin umur, dia bilang. Betul. Nah, saya pikir begitu. Nah, pada waktu itu yang namanya kedokteran forensik itu sangat tidak umum. Karena kenapa? Ya kan dibilang ngurus ini mayat gini-gini. Tapi saya gini, maksudnya saya bilang gini, kalau saya tuh orangnya, salah satu hobi saya fotografi. Saya fotografi, saya senang dengan fotografi karena kenapa? Fotografi itu, fotografer itu kadang-kadang melihat barang yang sama itu dengan perspektif yang berbeda. Jadi misalnya contoh, kalau kita punya mobil kita karatan jelek, orang-orang yang normal kan kemudian mobilnya ditaruh dibuang ke tempat sampah. Tapi buat seorang fotografer, gambaran karatnya itu aja bisa difoto-foto dan bisa bikin pameran. Iya, jadi dia bisa ngelihat angle yang lain dari sebuah hal.